Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenankan saya Ustadz Firdaus ingin menyampaikan manfaat tersenyum. Senyum adalah sunnah Nabi. Hadis Nabi berbunyi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Nabi yang berucap, Nabi juga mengamalkan. Pengakuan dari sahabat diantaranya Jabir Al-Bajali, sejak aku masuk Islam, ku perhatikan Rasulullah. Apabila dia bicara dengan siapa saja, dia selalu menghiasi wajahnya dengan banyak tersenyum. Sekarang pengertian senyum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak tawa seseorang memperlihatkan rasa gembira dan bahagia dengan mengembangkan sedikit bibir tanpa suara. Jadi kalau dilihat wajahnya seperti orang tertawa tapi tidak kedengaran suara, maka itu disebut senyum. Kalau bersuara namanya tertawa, misalnya hahaha, itu namanya tertawa, ada suaranya. Nah, sekarang macam-macam senyum. Pertama, senyum buaya. Senyum buaya ini adalah senyumnya orang-orang jahat. Sebenarnya dia kan penjahat, tapi mampu tersenyum. Orang kira dia adalah baik. Agaknya ya sebahagian lah ya kalau kita lihat di media, baik di koran maupun di TV. Penjahat bangsa kalau misalnya dia disebut koruptor, tatkala dia disorot dengan kamera, dia malah tersenyum. Kadangkala sambil melambaikan tangan, senyum. Ini adalah senyum disebut senyum buaya, senyum yang bukan dasar kasih sayang. Namanya saja koruptor, tentu negara rugi. Senyum di atas kerugian negara. Yang kedua, senyum kambing. Senyum kambing ini pengecualian dari definisi, dia bersuara. Bisa saja bersuara seperti kambing membebek. Ini ada contoh. Tatkala Haji Agus Salim memasuki ruangan sidang, di antara mereka ada yang membebek, bersahut-sahutan. Lalu Haji Agus Salim tenang saja, dia tidak marah. Memang dia kan orang besar, walaupun badan kecil atau agak kurus, tapi jiwanya besar. Tatkala sidang hendak dimulai, dia berkata, pimpinan sidang yang terhormat, hari ini adalah sidang kita manusia. Sebelum sidang dilanjutkan, keluarkan kambing-kambing yang membebek tadi terlebih dahulu. Ketiga, senyum kucing. Senyum kucing ini adalah senyum tipu muslihat. Berarti ada korban. Saya punya contoh. Seorang pegawai senior di suatu lembaga, dia mengambil uang di bank, ya uangnya, hendak pulang, menunggu angkot, datang mobil mewah mendekati, disapa dengan tersenyum, ramah lagi, lalu terjadi dialog, menanyakan pesantren anu di mana ya Bu. Nah begitu terjadi dialog, disuruh ibu ini naik ke mobilnya. Begitu dalam mobil ditanya, ibu punya uang ya? Iya, bawa ke sini. Dikasih semuanya. Ibu di rumah ada emas ya? Ada. Kita jemput ya, lalu diantar ke rumahnya. Uang emasnya diambil, lalu diserahkan kepada orang yang punya mobil. Mobil ini jalan jauh, sudah hilang dari pandangan mata, baru dia sadar uang dan emasnya sudah dilarikan oleh orang yang punya mobil itu. Ini contoh senyum korban dari senyum kucing. Di sini ada pesan, siapa saja yang pergi tentu meninggalkan rumah,
hendaklah berdoa terlebih dahulu. Senyum yang lebih dekat pada sunnah itu adalah senyum paripurna, senyum yang terbaik, betul-betul lebar bibirnya, memperlihatkan kegembiraan, suka, diiringi dengan rasa kasih sayang, puas. Senyumnya lebar. Siapa saja senang melihat. Mari kita bayangkan seorang pimpinan baru, dia ramah, suka senyum, seluruh pegawai yang ada menjadi senang. Pegawai sama pegawai bercerita, enak ya, pimpinan sekarang dia suka senyum, hati bertambah senang. Lalu para pegawai ini bercerita pula di rumahnya kepada anak, istri, atau rekan yang lain yang mendengar saja senang, walaupun tidak melihat langsung. Inilah makna senyum itu adalah sedekah, banyak yang disenangkan oleh senyum yang ikhlas. Mari kita kembangkan manfaat senyum ini di dunia bisnis, silaturahim, pendidikan, ataupun pelayanan umum lainnya. Misalnya kalau kita pergi ke bank, satpamnya melayani dengan ramah, apa yang bisa dibantu ibu, terus sampai ke pelayan di teller, sudah di store uang atau mengambil uang ya, mau pulang, tetap dilepas dengan ucapan terima kasih dan senyum. Walaupun antri beberapa menit, hati jadi senang. Di rumah sakit misalnya, saya bekerja di rumah sakit sudah 15 tahun, Rumah Sakit Aisyah, Kota Padang, sebagai tenaga pencerahan terapi rohani. Lalu sampailah saya menyuapkan pasien yang tidak mau makan. Lalu ada yang berkata di antaranya, "Alhamdulillah Ustaz, ayah bisa makan, tapi kami menyuapkan tidak mau dia." Ya, kita harus bersabar. Tapi yang ini diceritakan dalam keterangan ini adalah, ada di antara mereka banyak mengatakan begini, "Ustaz, kami senang berobat di sini." Nah, syukurlah. Kenapa Bapak? Ya, dokternya ramah, perawatnya suka senyum. Bagi kami itu sudah cukup. Sudah damai hati kami. Kalau soal sembuh itu urusan Allah. Ada lagi pengalaman saya. Tatkala belajar di satu lembaga, sebutlah LIA, belajar bahasa Inggris, sekelas dengan anak-anak SMA, anak-anak SMK. Wah, lincahnya berbahasa Inggris, lidahnya lentur. Saya sudah berumur segini, lidah terasa kaku dalam berbahasa Inggris. Tatkala bukunya dipinjam, saya lihat bukunya itu ya, bagus, catatan kecil, terjemahan-terjemahan. Tapi ada status di kulit bukunya itu, ditulis, "Teacher ini bagus, hebat, tapi sayang tidak pernah tersenyum." Dia buat emotion terbalik itu, kecewa. Di sini apa yang bisa ditangkap? Sehebat apapun guru, tanpa senyum ada nilai kurangnya. Tentu banyak contoh lagi yang lain. Nah, sekarang maksudnya adalah apabila senyum ini kita kembangkan dengan siapa saja kita bertemu, hati satu sama lain menjadi tentram, damai, akrab, dan suasana bahagia itu terasa. Lama hilangnya, bahkan bisa tidak hilang-hilang. Begitu teringat orang yang bersangkutan bahwa dia baik, dia suka tersenyum. Nah, ini kita coba renungkan hadis Nabi ini, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Mari kita perbanyak senyum. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, lebih sejahtera, lebih akrab, dan lebih berkah. Terima kasih atas perhatian. Tentu kritik dan sarannya perlulah bagi saya untuk memperbaiki penyampaian untuk kedepannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misako.